kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok Smart kita menjelaskan dari studi kasus ini, yaitu sebelumnya kita perkenalkan diri. Saya Alfian Fatih dan teman saya ada Julian Farah dan Dewi Menteraya. Di sini untuk judul sebelasnya itu akan berarti dalam mendukung inovasi teknologi untuk perdagangan jangka yang berkelanjutan dan sesuai dengan SDGs. Untuk itu kita untuk latar belakangnya itu barang berjangka komoditi atau PBK berperan penting dalam perekonomian Indonesia sebagai instrumen induk nilai investasi. Jadi sekarang ini berarti bertugas mengawasi BPK, bukan lagi bukan lagi OJK. Terus perkembangan teknologi ini merupakan sekaligus peluang seperti inovasi digital yang meningkatkan transparan dan akses. Untuk properti sendiri ini kita ada satu dokumen yang terhubung itu ada di nomor 8, 9 dan 12, yaitu nomor 8 itu pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja, yang untuk SDG 9 itu tentang industri dan inovasi, SDG 12 itu konsumsi dan berkelanjutan. Untuk lokasi studi lapangannya itu di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yaitu di BOIDI. Untuk narasumber utama itu kita Kang Mas Jaya. Nah di sini kita belum wawancara karena untuk jadwal wawancaranya itu dijadwalin setelah libur Lebaran. Untuk yang narasumber kedua itu dari Garasa dari mahasiswa itu dari kampus Ukir. Untuk narasumber ketiganya itu Benedictus Joshua mahasiswa, kita melakukannya dengan Zoom meeting. Untuk yang narasumber keempat kita dari Arencia Theodora Subianto mahasiswa juga, kita melakukan melalui Zoom meeting. Untuk kelompok wawancaranya itu kita yaitu pemakaian AKBP dan peran dalam perdagangan berjangka. Yang kedua inovasi teknologi dan perdagangan berjangka dan AKBP. Ini evaluasi keberhasilan AKBP dalam inovasi teknologi. Yang keempat tantangan dan hambatan dalam regulasi teknologi perdagangan berjangka. Untuk 9 yang dijelaskan teman-teman. Untuk yang pertama pemahaman AKBP dan perdagangan berjangka. AKBP ini atau perdagangan dan pemasaran dalam perjalanan politik itu tanggung jawab dalam mengatur dan mengawasi aktivitas perdagangan perjalanan di Indonesia itu dari Provinsi Jawa Timur. Nah, perannya ini mencakup regulasi, pengawasan dan perlindungan investor dalam perdagangan perjalanan dan edukasi berasal dari investasi. Pentingnya investasi yang logis dan legal dalam perdagangan perjalanan serta literasi untuk investasi legal dari bibit nomor Harapannya ini kepada BPS memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha dan memberikan kepercayaan masyarakat pada perdagangan perjalanan. Namun, pertama dalam pengawasan transaksi kita masih harus diatasi untuk menghindari proteksi keamanan. Kemudian kedua, inovasi teknologi dalam perdagangan perjalanan dan peran BPS. Nah, BPS ini mendukung digitalisasi perdagangan perjalanan dengan pengawasan sebagai teknologi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Satu dari sumber di untuk perizinan dan pengawasan mempercepat proses regulasi dan mengurangi resiko transaksi yang legal. Itu dari laporan BPS tahun 2020. Kalau ini juga mengawasi perdagangan digital seperti kripto, seperti sebagai bagian dari komisi diatur dengan regulasi kita untuk melindungi investor dari peraturan BPS nomor 8 tahun 2021. Namun per 10 Januari 2025, BPS sudah menggunakan masuk kripto dan blockchain dipindahkan semua ke OJK. Untuk yang kedua, evaluasi berdasarkan BPS dalam mendukung inovasi teknologi. Nama itu regulasi digitalisasi perdagangan berjangka membantu meningkatkan transparansi dan perlindungan investor. Ini dari bibit nomor Moko yaitu Al-Bakti. Lalu sistem perizinan dan pengawasan elektronik mempercepat proses regulasi dan meningkatkan efisiensi pengawasan. Ini dari laporan teman-teman tahun 2020. Ketiga, tantangan dalam regulasi aset digital dan perdagangan online masih perlu disempurnakan untuk mengatasi risiko investasi ilegal.
keempat, tantangan dan hambatan dalam regulasi teknologi perdagangan perdagangan. Yang pertama itu perkembangan teknologi lebih cepat dari regulasi yang menyebabkan celah hukum dalam pengawasan perdagangan digital. Kedua, tingginya risiko investasi ilegal dan penipuan, terutama di sektor aset digital seperti kripto yang masih dalam tahap transisi regulasi. Ketiga, kurangnya literasi teknologi di kalangan pelaku usaha dan investor membuat adopsi regulasi digital berjalan lambat. Lalu dampaknya, regulasi yang belum optimal dapat menghambat inovasi sekaligus meningkatkan risiko kejahatan finansial di sektor perdagangan berjangka. Kesimpulannya, Bapepti berperan penting dalam mengatur dan mengawasi perdagangan berjangka guna memastikan transparansi dan perlindungan investor. Kedua, Bapepti telah berupaya mengadopsi teknologi dalam sistem pengawasan dan perizinan, seperti yang tercermin dalam laporan tahunan 2024 dan peraturan nomor 8 tahun 2021. Inovasi ini meningkatkan efisiensi dan transparansi, khususnya dalam pengawasan aset digital seperti kripto. Tantangan utamanya, regulasi yang belum optimal, risiko investasi ilegal, dan rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha. Solusinya adalah penyempurnaan regulasi, edukasi investasi yang aman, serta kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang berjangka yang lebih inovatif dan terpercaya. Sekian presentasi dari kelompok Senam kita. Terima kasih teman-teman.